Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Novia Astuti, NIM 21075335. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Perbedaan Substitusi Tepung Ampas Tahu terhadap Kualitas Kue Wingko. Untuk bab 1 yaitu kue wingko itu apa sih? Kue wingko merupakan makanan kecil dengan bahan utamanya tepung ketan. Untuk menambah variasi dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap tepung ketan, maka perlu alternatif lain yang dapat menambah nilai gizi. Pengganti lain tersebut adalah tepung ampas tahu sebagai bahan substitusi pada pembuatan kue wingko. Ampas tahu digunakan sebagai bahan pembuatan pensubstitusi dalam pembuatan kue wingko karena ampas tahu memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan membantu industri wingko sebagai modifikasi dalam pembuatan wingko. Pemanfaatan ampas tahu menjadi produk kue wingko diharapkan dapat mengurangi ketergantungan tepung ketan serta dapat menambah selera konsumsi akan makanan berserat dan berprotein tinggi dengan harga yang relatif murah. Masalahan yang ada dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah ada perbedaan substitusi tepung ampas tahu terhadap kualitas indrawi pada kue wingko dilihat dari indikator warna, aroma, tekstur, dan rasa? Yang kedua, berapa kandungan protein kue wingko substitusi tepung ampas tahu? Yang ketiga, bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap kue wingko substitusi tepung ampas tahu? Kemudian manfaat penelitian ini adalah sebagai sumbangan masukan pemikiran bagi masyarakat dan mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang bahwa tepung ampas tahu dapat untuk menambah energi dan protein pada kue wingko. Kemudian bab 2 yaitu tentang kajian teori. Menurut Hieronymus Budi Santoso, kata tahu berasal dari bahasa Cina yaitu tauhu. Suku kata tau atau teu berarti kacang kedelai, sedangkan hu berarti hancur menjadi bubur. Dengan demikian, tahu adalah makanan yang bahan bakunya berasal dari kedelai yang dihancurkan menjadi bubur. Tahu sendiri mempunyai pekatan kedelai dalam keadaan masih basah. Komponen terbesarnya terdiri atas air dan protein. Kemudian tepung ampas tahu adalah ampas tahu basah dengan cara diperas menggunakan kain, dikeringkan dengan sinar matahari langsung sampai kering, dihaluskan menggunakan blender, diayak menggunakan mes 80, dan hasil akhirnya menjadi tepung ampas tahu dengan aroma khas tepung ampas tahu. Kemudian proses pembuatan tepung ampas tahu menurut Sri Suhartini dan Nur Hidayat. Pemerasan yaitu dengan tujuan dalam proses pengeringan akan cepat rata dan juga mempercepat proses pengeringan. Yang kedua yaitu proses pengeringan. Pengeringan tepung ampas tahu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengeringan buatan atau dehidrasi dengan alat pengering dan pengeringan alami dengan sinar matahari. Kemudian tahap yang ketiga yaitu penggilingan. Penggilingan tepung ampas tahu pada dasarnya adalah proses penghalusan ampas tahu kering menjadi tepung ampas tahu dengan menggunakan mesin penggiling atau bisa juga menggunakan blender. Yang keempat yaitu proses pengayakan. Pengayakan tepung ampas tahu dilakukan untuk menghasilkan homogenitas butiran tepung. Selanjutnya di sini ada kandungan gizi ampas tahu.
Sumbernya berasal dari Daftar Komposisi Bahan Makanan tahun 2005. Di sini komposisi zat gizi ampas tahu kering dalam 100 gram. Untuk zat gizi energi terdapat 414 kalori, untuk protein 26,6 gram, lemak 18,3 gram, karbohidrat 41,3 gram, abu 22,8 gram, kalsium 19 mg, air 9 gram, fosfor 29 mg, besi 4 mg. Selanjutnya yaitu pengertian kue wingko atau wingko babat adalah makanan semi basah yang dibuat dari bahan dasar tepung ketan, gula, dan kelapa parut yang di oven dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan makanan lain yang diizinkan. Menurut Rosli et al. 2001, wingko babat biasanya berbentuk bundar dengan tekstur padat dan kenyal, serta biasanya disajikan dalam keadaan hangat dan dipotong kecil-kecil. Wingko babat dapat dijual dalam bentuk bundar yang besar atau juga berupa kue-kue kecil yang dibungkus kertas. Kombinasi gula dan kelapa menjadikan kue ini nikmat. Wingko babat biasanya dikonsumsi sebagai hidangan selingan. Menurut Murdijati 2007. Lalu ini ada resep kue wingko substitusi tepung ampas tahu. Ada 4 sampel dalam pembuatan resep ini, yaitu sampel yang A itu 0% tepung ampas tahu, sampel yang B 20% tepung ampas tahu, sampel C 30% tepung ampas tahu, dan sampel D 40% tepung ampas tahu. Untuk bahan-bahan pembuatan kue wingko ada tepung ketan, tepung ampas tahu, gula pasir, garam, air kelapa atau santan, vanili, margarin, coklat bubuk. Di sini saya menggunakan coklat bubuk yaitu sebagai inovasi untuk menambah rasa pada kue wingko agar saat melakukan resep kue wingko substitusi tepung ampas tahu, rasa getir pada ampas tahu akan tidak begitu terasa dengan adanya inovasi rasa coklat yaitu dengan penambahan coklat bubuk. Kemudian proses pembuatan atau cara pembuatan kue wingko substitusi tepung ampas tahu yaitu dalam tahap persiapan yang pertama yaitu tahap menyediakan alat. Di sini menyediakan alat-alat yang akan digunakan untuk membuat kue wingko substitusi tepung ampas tahu. Yang kedua yaitu tahap pemilihan bahan. Di sini memilih bahan-bahan yang berkualitas dalam pembuatan kue wingko substitusi tepung ampas tahu sesuai dengan resep yang telah ada tadi. Kemudian yang ketiga yaitu tahap penimbangan. Di sini melakukan proses penimbangan sesuai dengan resep yang telah ditentukan. Kemudian tahap pelaksanaannya yaitu dalam proses pembuatan kue wingko. Yang pertama yaitu pembuatan adonan atau mixing. Mixing berfungsi mencampur secara homogen semua bahan, mendapatkan hidrasi yang sempurna pada karbohidrat dan protein. Yang kedua yaitu tahap pencetakan. Adonan yang telah tercampur tersebut kemudian dituangkan pada loyang terlebih dahulu agar bentuknya sama dan terlihat lebih menarik. Proses berikutnya setelah dicetak lalu dipanggang. Pada proses panggangan ini, suhu dan waktu pemanggangan sangat mempengaruhi tingkat kematangan produk kue wingko yang dihasilkan. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin singkat waktu yang diperlukan. Yang terakhir yaitu tahap penyelesaian. Kue wingko yang sudah matang dikemas dan ditutup rapat dengan tujuan udara tidak masuk dalam kemasan. Selanjutnya yaitu untuk kerangka berpikirnya yaitu untuk mengetahui kualitas dan daya terima terhadap kue wingko substitusi tepung ampas tahu yang dihasilkan, maka dilakukan dengan penilaian subjektif dan penilaian objektif. Penilaian subjektif terdiri dari uji indrawi dan uji kesukaan. Sedangkan penilaian objektif terdiri dari uji laboratorium dengan pengujian kandungan protein. Kemudian hipotesis.
Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui dari data yang terkumpul. Hipotesis kerja yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh substitusi tepung ampas tahu pada penggunaan jumlah tepung ampas tahu yang berbeda terhadap kualitas kue wingko substitusi tepung ampas tahu ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Metode penelitian subjek penelitian yang akan dilakukan, yaitu untuk populasi penelitiannya, menurut Sujana, populasi penelitian adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan populasi adalah kue wingko dengan substitusi tepung ampas tahu. Tepung ampas tahu dibuat dari ampas tahu dengan hasil tepung ampas tahu berwarna kecoklatan dan aroma langu khas tepung ampas tahu. Rasa gurih agak pahit, tekstur halus, dan tepung ketan dengan merek dagang Rose Brand. Kemudian untuk sampel penelitiannya yaitu menurut Sujana, sampel penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi kue wingko dengan substitusi tepung ampas tahu. Diperoleh dari pabrik tahu Mbah Karni, Jalan Jomblang, Semarang Barat. Tepung ketan diperoleh di toko atau swalayan daerah Semarang. Selanjutnya variabel penelitian. Variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dalam variabel bebas ini dapat mempengaruhi hasil dari kualitas kue wingko substitusi tepung ampas tahu yang berbeda, yaitu 20% tepung ampas tahu dari 20% tepung ampas tahu dan 80% tepung ketan, 30% tepung ampas tahu dan 70% tepung ketan, 40% tepung ampas tahu dan 60% tepung ketan. Kemudian variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah kualitas kue wingko substitusi tepung ampas tahu dilihat dari aspek warna, rasa, aroma, tekstur, dan kandungan protein. Kemudian untuk variabel kontrol. Variabel kontrol adalah suatu faktor yang dikontrol atau dikendalikan karena dapat mempengaruhi hasil penelitian. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah jenis bahan, jumlah bahan yang digunakan, alat yang digunakan, pencampuran adonan, pencetakan, waktu pengolahan atau waktu suhu pengovenan, dan pengemasan. Kemudian untuk desain eksperimen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah desain acak sempurna atau DAS, yaitu desain di mana perlakuan dikenakan sepenuhnya secara acak kepada unit-unit eksperimen. Menurut Sujana, pembanding atau kelompok akibat yang diperoleh dari perlakuan sehingga dapat diketahui pasti karena dibandingkan dengan yang tidak mendapat perlakuan. Menurut Suharsimi Arikunto. Lalu metode pengumpulan data yaitu yang pertama menggunakan penilaian subjektif, yaitu uji indrawi. Menurut Bambang Kartika dan kawan-kawan, uji indrawi adalah suatu pengujian terhadap karakteristik bahan pangan dengan menggunakan indera manusia, termasuk indera penglihatan, pembau, perasa, dan pendengar. Uji indrawi digunakan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas masing-masing sampel kue wingko substitusi tepung ampas tahu. Hasil eksperimen meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur. Uji indrawi menggunakan panelis agak terlatih. Selanjutnya, uji organoleptik. Menurut Bambang Kartika, uji noleptik adalah uji kesukaan di mana panelisnya mengemukakan responnya yang berupa senang atau tidaknya terhadap sifat
atau karakteristik bahan yang diuji yaitu aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur kue wingko substitusi tepung ampas tahu. Uji kesukaan ini menggunakan panelis tidak terlatih untuk memberikan nilai terhadap masing-masing aspek kualitas sampel. Uji kesukaan menggunakan panelis tidak terlatih. Selanjutnya, penilaian objektif. Penilaian objektif adalah penyataan yang digunakan untuk mengetahui berapa kandungan protein dalam kue wingko substitusi tepung ampas tahu. Dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan Laboratorium Kesehatan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 185 Semarang, kode pos 50196. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.